Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Sekarang kita akan membahas persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, bentuk dasarnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi seperti pada persamaan linear, dikatakan linear karena pangkat tertinggi variabel bebasnya itu adalah 1. Sekarang kita lihat pangkat tertingginya adalah 2, sehingga itu kita sebutkan dengan persamaan kuadrat. Yang pertama kita lihat, kita memfaktorkan. Maksudnya memfaktorkan itu adalah persamaan kuadrat itu kita faktorkan menjadi bagian-bagian terkecil. Sehingga tujuan utamanya belakangan nanti adalah untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat atau untuk mencari penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, yang pertama kita lihat gini. Faktorkan persamaan 4x kuadrat min 13x tambah 9 sama dengan 0. Jadi kalau kita bandingkan dengan ini berarti A-nya sama dengan 4, B-nya min 13, C-nya 9. Nah, caranya gini. Cari dua bilangan, ya. Kita misalkan kedua bilangan itu adalah F dan G. Jika kedua bilangan itu dikalikan, maka hasilnya adalah A kali C. Jadi, kalau keduanya dikalikan A kali C berarti 4 kali 9, 36. Tapi kalau kedua bilangan itu dijumlahkan sama dengan nilai B, yaitu min 13. Bilangan manakah itu? Berarti bilangan itu adalah min 4 dan min 9. Jadi, min 4, min 9. Tentu saja, boleh F-nya yang minus 9, G-nya minus 4, atau boleh F-nya minus 4, G-nya minus 9. Kemudian, ini nanti kita gunakan untuk menguraikan bagian di sininya saja. Jadi, pertama kita tulis 4x kuadrat, kemudian ini terdiri atas min 4x dan min 9x. Jadi, caranya gini, 4x kuadrat min 4x min 9x tambah 9 sama dengan 0. Kemudian, dari sini kita faktorkan jadi dua suku. Ini yang pertama, jadi 4x kuadrat min 4x. Ya. Kemudian kita keluarkan faktor 4x-nya, tinggal 4x dalam kurung x min 1. Jadi maksudnya gini. Nah, jadi suku pertama ini 4x x min 1. Kemudian kurang, ini suku yang kedua, min 9 dalam kurung x min 1 sama dengan 0. Kemudian x min 1 di sini ada x min 1. Kita kumpul lagi x min 1-nya, berarti x min 1 dalam kurung tinggal 4x min 9. Jadi kita seperti 4x min 9 dalam kurung x min 1 sama dengan 0. Jadi kita sudah faktorkan atau kumpulkan menjadi bentuk kecil begini dari yang kuadrat menjadi yang linear seperti ini. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, contohnya, faktorkan persamaan 2x kuadrat min 5x tambah 3. Jadi sama dengan sebelumnya bahwa kita cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya 6, jika dijumlahkan hasilnya minus 5. Terus bilangan mana itu? Bilangan itu adalah min 2 dengan minus 3. Nih, karena kalau kita kalikan hasilnya 6, tapi kalau kedua bilangan ini dijumlahkan hasilnya minus 5. Kemudian kita masukkan di sini untuk menguraikan min 5x menjadi min 2 dan min 3x. Jadi 2x kuadrat ya kurang 2x min 3x tambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya ini kita kumpulkan bagian depan, kita kumpulkan balik bagian belakang sehingga berbentuk seperti ini. Lalu kita faktorkan lagi ini x min 1 di luar, kemudian dalam kurung 2x min 3. Jadi hasil faktornya menjadi seperti itu. Ya. Yang ketiga. Nah, untuk kasus ini, ya, walaupun bisa dengan menggunakan cara yang sebelumnya, tapi khusus apabila A-nya sama dengan 1, atau koefisien di depan X kuadrat itu sama dengan 1, maka caranya mudah, ya. Jadi, cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya 12, ya 12 itu kan dari 1 kali A kali B, C-nya itu kan 12, kemudian jika dijumlahkan hasilnya adalah 7. Jadi sebenarnya prinsipnya sama saja, cuman untuk faktorkannya lebih mudah nantinya. M tambah N sama dengan 7. Bilangan mana itu? Bilangan tersebut adalah 3 dan 4. Sama-sama positif. Kemudian, ini
langsung kita kumpulkan jadi X tambah 3, X tambah 4. Jadi tidak perlu lagi diuraikan ini 4 ya 4X dengan 3X khusus untuk yang di depannya 1. Walaupun dikumpulkan dengan cara seperti itu pun hasilnya akan menuju ke sini. Jadi langsung kita ambil ini tadi X plus 3 dan X plus 4. Oke, jadi lebih mudah. Ingat, ini khusus berlaku jika koefisien di depan X-nya sama dengan 1. Kalau tidak 1, kita gunakan cara yang sebelumnya tadi. Sekarang kita melengkapkan kuadrat sempurna. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi kalau kuadrat sempurna itu misalnya kan X kuadrat sama dengan 8. Jadi langsung bisa kita akarkan, atau X kuadrat sama dengan 9 itu sama dengan X sama dengan akar 9. Nah, kita lihat seperti ini. 3X kuadrat min X sama dengan X 3X kuadrat min X min 1 sama dengan 0. Jadi, caranya adalah pertama, koefisien di depan X itu kita usahakan selalu 1. Jadi harus 1, bukan kita usahakan, tapi harus 1. Caranya adalah seluruh ruas kita harus bagi dengan 3. Maka ini menjadi X kuadrat, ini menjadi min X per 3, ini menjadi min sepertiga. Kemudian yang di sini, ya jadi konstanta itu kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi sepertiga. Makanya jadi seperti ini. Kemudian, ketika kita memfaktorkan lagi, untuk selanjutnya adalah ini X. Berarti X min selalu sepertiga koefisien di depan X. Jadi, ini kan min sepertiga. Kita bagi setengah, kita bagi 2 maksud saya, akhirnya min 1/6. Lalu kita kuadratkan. Nah, karena ada faktor kuadrat di sini, maka ada kelebihan di sini plus 1/6 kuadrat. Nah, supaya tidak lebih, maka kita harus kurangi dengan kembali dengan 1/6 kuadrat atau 1/36. Kemudian, ini kita pindahkan nanti ke sebelah kanan, yang ini, ya. Jadi 1/36 kita pindahkan ke situ menjadi plus. Jadi 1/3 tambah 1/36. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 13/36. Jadi 1/3 tambah 1/36 nanti itu menjadi 13/36. Kemudian, X min 1/6, kalau tanda kuadrat ini pindah ke sebelah menjadi plus minus akar. Ya, plus minus akar 13/36. Terus, akar 13/36, akar 36-nya itu menjadi 6 sendiri. Jadi karena dia seper tadi, jadi 1/36, jadi akar 1/6. Jadi kalau kita keluarkan menjadi dia 1/6, maka 1/6 akar 13. Ingat, plus minus tadi ini artinya di sini tadi yang tanda akar ini, tanda kuadrat tadi pindah ke sebelum menjadi akar plus minus. Sebab tanda akar itu kan bisa plus dan nilainya bisa minus. Ya, oke. Kemudian, X sama dengan, ini kita pindah ke sebelah kanan. Berarti 1/6 plus minus akar 13/6. Jadi 1/6 tadi plus minus 1/6 akar 13. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita jumlahkan 1 plus minus akar 13/6. Oke, kita lihat selanjutnya. Mencari persamaan dari akar. Jadi, kalau diketahui akar-akar persamaan kuadrat, ya, maka tentu saja persamaan kuadratnya sendiri itu sebenarnya adalah X min akar pertama, kemudian buka kurung lagi X min akar kedua. Karena akar pertama diketahui, akar kedua diketahui, maka tentu saja langsung kita masukkan. Jadi X min akar pertama tambah X min akar kedua. Kebetulan akar keduanya di sini minus, maka berubah jadi plus. Jadi seperti ini. Nah, supaya tidak ada pecahan di sini, jadi semua, artinya bukan semua ya, ini saya kali 3, saya keluarkan 3-nya, di sini kali 3, di sini kali 3. Kalau di sebelah kanan dikali 3 kan tetap hasilnya 0. Jadi 3, 3 yang di sini, itu saya kalikan ke dalam sini. Jadi 3X min 1 dalam kurung X tambah 2. Jadi bukan di sini dikali 3, di sini kali 3. Tapi salah satunya saja kita kali 3, karena ini perkalian. Jadi hasilnya di sini adalah 3X min 1, X plus 2 sama dengan 0. Kalau kita kalikan lagi ke dalam, jadi ini kali ini, tambah ini kali ini, kurang ini kali ini, kemudian kurang ini kali ini. Maka kita dapatkan 3X kuadrat tambah 6X min X min 2. Lalu kita ini kan sederhanakan.
6x kurang x menjadi 5x, kemudian tinggal seperti ini ya. Jadi 3x kuadrat itu dari sini ini kali ini. 6x itu adalah yang ini. Ini min x, kemudian ini min 2 sama dengan 0. Harus hati-hati dengan tanda ya. Maksud saya tanda di sini 3x di sini jadi plus 3 plus 3x kuadrat, 3x dengan 2 di sini sama-sama plus berarti 6x, min ya, min 1 dengan x berarti min x. Min 1 dengan plus 2 menjadi min 2. Jadi harus hati-hati dengan tanda. Baik, kita lanjutkan. Akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita masuk yang sebenarnya dari persamaan kuadrat, yaitu mencari akar-akarnya. Jadi ada beberapa metode. Pertama, memfaktorkan. Tadi kita belajar sedikit bagaimana memfaktorkan. Kemudian melengkapkan kuadrat sempurna. Juga tadi ada melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang terakhir adalah menggunakan rumus ABC. Oke. Untuk rumus ABC, bentuk dasarnya harus seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sebenarnya rumus ABC sendiri itu diturunkan dari melengkapkan kuadrat sempurna. Tapi itu nanti kita bahas pada bagian tersendiri. Rumus kuadrat di sini, itu rumus ABC-nya ini adalah seperti ini. Ya. Jadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Kita lihat contoh. Cari akar persamaan 3x kuadrat min x min 1 sama dengan 0. Kalau menggunakan rumus ini tentu saja langsung tinggal masukkan A-nya itu sama dengan 3, B-nya itu minus 1, C-nya itu minus 1. Sehingga kita masukkan ke persamaan ini, A-nya ini minus minus B berarti minus minus 1, berarti jadi 1. Plus minus akar B, ini B-nya, min 1 kuadrat, ya, rumusnya memang kuadrat, minus 4, jangan lupa 4, kali A, A-nya di sini 3, C-nya minus 1, dibagi 2 kali A, A-nya 3. Lalu, ini kita selesaikan ini, kalau ini akar, min 1 kuadrat itu 1, ini minus-minus, minusnya, jumlah minusnya genap, berarti hasilnya plus, berarti 4 kali 3 kali 1, jadi 12. 12 tambah 1 jadi 13, berarti dalam kurung di sini akar 13. Berarti kita dapatkan seperti ini, 1 plus minus akar 13 per 6. Ini X12 artinya ada 2 akar, yaitu X1 dan X2. Akar pertama kita ambil bagian plusnya. Jadi kita tulis seperti ini. 1 plus akar 13 per 6. Bagian kedua kita ambil yang negatifnya. Itu 1 min akar 13 per 6. Kita lanjutkan. Contoh 7. Ya. Cari akar-akar persamaan ini ada 2, maaf. Jadi bukan hanya A, bukan hanya B. A yang pertama yang ini, maaf ya soalnya. X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Nah, untuk yang ini, itu lebih mudah kita faktorkan. Tidak perlu pakai rumus ABC. Walaupun rumus ABC itu bisa digunakan untuk semua kondisi, ya, tentu saja kecuali nanti kita bahas kalau tanda akalnya negatif, ya. Maka caranya kita faktorkan, cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya 12, jika dijumlahkan di 7, dan kita sebelumnya sudah bahas bahwa bilangan itu adalah 3 dan 4. Sehingga kalau kita faktorkan menjadi X tambah 3, X tambah 4, dan X tambah 3. Nah, dua buah bilangan, ini kali ini sama dengan 0, itu akan terpenuhi apabila ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, berarti X tambah 4 sama dengan 0, diperoleh X sama dengan minus 4. Kemudian kalau ini sama dengan 0, artinya X tambah 3 sama dengan 0, dan dipenuhi oleh X sama dengan minus 3. Sehingga kita dapatkan bahwa akar-akar persamaan tersebut adalah X min 4 dan X min 3. Nah, kita lihat soal berikutnya yang B ini. Ya. Jadi maaf tadi ada kekeliruan soalnya. Nah, yang kedua, 10x kuadrat tambah 3x minus 4 sama dengan 0. Kalau ini kita memfaktorkan, berarti kan cari dua bilangan, jika dikalikan minus 40, kemudian jika dijumlahkan hasilnya 3, dan itu pun kita harus kumpulkan lagi, dan seterusnya. Jadi lebih baik yang beginian, yang susah kita faktorkan sederhana gini, langsung kita menggunakan rumus ABC. Dengan ketentuan, A-nya 10, B-nya 3, C-nya minus 4, kita masukkan ke rumus ABC, sehingga diperoleh seperti ini. Min B, ini, plus minus akar B kuadrat, minus 4, A-nya 10,
C-nya minus 4, kemudian 2 kali 10, 2A maksudnya gitu ya. Kemudian ini, kita uraikan ini, jadi 4 kali 4 ini, minusnya, jumlahnya genap, berarti plus. Kalau jumlah negatifnya itu perkalian ya ini, jika jumlah negatifnya itu ganjil, maka jadi negatif. Kalau genap, maka positif. Jadi karena ini genap, maka dia positif. 4 kali 4, 16. Kali 10 berarti 160. 160 tambah 9, 169. Akar 169 itu adalah 13. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Min 3 plus minus 13 per 20. X1-nya kita ambil bagian plusnya. Jadi min 3 plus 13 itu jadi 10. 10 per 20 itu menjadi setengah. Sementara X2-nya kita ambil min 3 min 13 per 20. Min 3 min 13 berarti itu min 26 bagi 20 itu sama dengan min 0,8. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya, menggambar grafik. Nah, dari bentuk dasar Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, sebelumnya pada akar-akar persamaan kuadrat, ada bagian B kuadrat min 4AC itu kita sebut dengan diskriminan atau D. Ya. Dari D dan A ini, itu kita bisa memprediksi kira-kira bentuk gambar itu bagaimana, atau bentuk grafiknya gimana. Pertama, apabila A besar 0, maka grafik terbuka ke atas. Terbuka ke atas itu misalnya begini ya, terbuka ke atas. Sebaliknya A kecil 0, maka grafik terbuka ke bawah ya. Jadi tertelungkup ya, kayak mangkok tertelungkup. Nah, loh kalau A sama dengan 0 gimana? A sama dengan 0 itu artinya bukan lagi persamaan kuadrat. Karena kalau A sama dengan 0 bagian ini hilang sehingga dia menjadi persamaan linear. Jadi tidak ada A sama dengan 0 untuk persamaan kuadrat di sini. Kemudian dari D. Kalau D kecil 0, maksudnya bagian ini kecil 0, maka parabola tidak menyinggung atau memotong sumbu X. Jadi dia tidak memotong atau menyinggung sumbu X. D kecil 0. Untuk persamaan di sini, kalau D kecil 0 itu berarti akarnya negatif. Dan itu kita akan bahas kalau di materi Matematika Dasar 2 tentang yang akar-akar negatif itu. Ya. Kemudian, jika D sama dengan 0, maka kurva menyinggung tepat di satu titik saja. Memotong sumbu X hanya persis di satu titik. Kemudian, jika D, ini tadi maaf, jika D besar 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Persamaan sumbu simetrinya, maksudnya sumbu simetri itu titik apa ya? Titik balik sekaligus titik pusat ya, yang membagi dua bagian kiri dan kanan itu menjadi sama. Sumbu simetri dalam arah X itu kita sebut dengan X0 min B per 2A. Kemudian dalam arah titik Y-nya itu ya, koordinat Y-nya min D per 4A. Di mana yang Y0 ini kita sebut juga dengan nilai ekstrim. Jadi koordinat titik baliknya itu adalah X0, Y0 tadi. Ya. Kita lihat contoh selanjutnya. Gambarkan grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 4X. Di sini kita lihat bahwa A-nya 1, artinya A besar 0. Otomatis kurva pasti akan terbuka ke atas. Kemudian D ingat, D tadi B kuadrat kurang 4AC. C-nya 0, berarti 4AC-nya 0, berarti tinggal B kuadrat saja. B kuadratnya itu sama dengan 16. Jadi kalau kita lihat di sini, persamaan sumbu simetrinya, ya, D itu sama dengan min B per 2A. Min B berarti min 4 per ini. Ya, jadi min B per 2A. Kita lihat, sama dengan min 2. Ini yang kita sebut tadi dengan X0 ya. Maaf, ini saya tidak jelaskan di sini, tidak tulis X0. Kemudian Y0-nya itu min D per 4A. Min D kebetulan 16, berarti min 16 per 4 sama dengan minus 4. Jadi ketika menggambarnya kita sudah punya titik balik, yaitu min 2, min 4. Lalu kita lihat grafik itu memotong sumbu X di mana? Yaitu apabila Y sama dengan 0. Jadi X kuadrat tambah 4X sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Nih. Maka dari sini kita dapatkan X sama dengan 0 dan X sama dengan minus 4.
Jadi saya ulangi, titik balik kurvanya di titik min 2, min 4, terbuka ke atas ini, ya, memotong sumbu X di dua titik yang mana? Yaitu ketika X sama dengan 0 dan X sama dengan minus 4. Jadi kita gambarkan seperti ini. Ini X sama dengan 0, X min 4, ini titik baliknya tadi yang min 2, minus 4. Oke, kita lanjutkan. Ini sekarang kita lihat kombinasi antara yang persamaan kuadrat dan persamaan linear. Cari penyelesaian dari Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X tambah 6. Jadi ketika kita selesaikan, pertama, nilai Y yang ada di sini, ini yang Y sama dengan X kuadrat, itu kita masukkan ke sini. Perhatikan ini Y kan ini Y. Jadi Y yang di sini kita masukkan ke sini. Berarti nanti persamaannya adalah X kuadrat sama dengan X tambah 6. Jadi kita tulis begini, ya. X kuadrat sama dengan X tambah 6. Lalu ini kita selesaikan. Ya, ini kita selesaikan dengan cara yang sebelumnya tadi, apakah difaktorkan atau menggunakan rumus ABC, itu kita dapatkan nanti bahwa X-nya itu sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Ya. Dan kalau X-nya sama dengan 3, kita dapatkan, ya, Y-nya berapa? Ya tinggal masukkan aja ke salah satu dari persamaan ini. Boleh ini, boleh ini. Ya. X sama dengan 3, kalau ke sini, 3 kuadrat sama dengan 9. Atau kalau kita masukkan ke sini, 3 tambah 6 sama dengan 9. Akar keduanya adalah X sama dengan min 2. Sekali lagi, boleh masukkan ke sini, boleh ke sini. Min 2 kuadrat itu 4, min 2 tambah 6 juga 4. Jadi, solusi dari persamaan sini adalah X-nya 3 atau X min 2 dan Y sama dengan 9 atau Y sama dengan 4. Jadi dalam bentuk koordinat, pasang koordinat tentu saja 3,9 dan min 2,4. Jadi pasangan koordinatnya seperti ini. Ya. Kalau kita lihat gambarnya itu seperti ini. Nah, kita lihat di sini bahwa ternyata solusi dari dua persamaan ini yang sama-sama di sini ada kuadrat, ada linear, ada tak lain adalah titik potong antara kedua kurva itu. Titik 3,9 ini adalah ini, X3, Y-nya 9. Titik min 2,4 itu adalah min 2 dan ini. Nih. Jadi sekali lagi, solusi dari dua persamaan ini tak lain adalah titik potong antara kedua kurva tersebut. Ya, kalau kita gambarkan grafiknya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya, mencari persamaan dari grafik. Jadi kalau sebelumnya tadi ada persamaannya, kita cari grafiknya. Atau kita buat grafiknya. Sekarang ada grafik, kita cari persamaannya. Nah, contohnya gini. Grafiknya adalah ini. Ya. Ingat, persamaan dasar kita untuk persamaan kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Khusus untuk C, itu terjadi apabila nilai X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, maka C sama dengan Y. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ketika X sama dengan 0, X sama dengan 0 itu persis di sini. Berapa nilai Y-nya? Y-nya juga 0. Berarti C-nya di sini otomatis nilai 0. Ini dia. Nah, sekarang persamaan tinggal Y sama dengan AX kuadrat tambah BX. Karena C-nya sudah sama dengan 0. Yang ini. Nah, ini berarti tinggal cari variabel A dan B. Artinya kita butuhkan dua titik lagi selain yang 0,0 tadi di sini supaya kita dapatkan dua persamaan untuk mendapatkan nilai A dan B. Kebetulan ada titik di sini, kebetulan ini titik min 2,4 dan titik min 4,0. Jadi dari titik min 4,0 kita masukkan di sini artinya X-nya min 4, Y-nya 0. Kita masukkan ini 0, X-nya kita ganti jadi min 4 kuadrat jadi 16A, kemudian min 4B. Ini dia. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita ambil titik, maaf, min 2,4. Min 2,4, jadi X-nya min 2, Y-nya 4. Kita masukkan sini. Y-nya jadi 4, ini kita ganti jadi 4A, ini kita ganti menjadi min 2B. Kita dapatkan seperti ini. Ya. Kemudian, lalu kita selesaikan kedua persamaan ini. Ya. Bagaimana menyelesaikan ini, silahkan lihat di video tentang persamaan linear simultan. Jadi ini kita selesaikan, maka kita akan dapatkan nanti A-nya minus 1 dan B-nya sama dengan minus 4. Berarti A, B, dan C kita sudah dapatkan, tinggal masukkan ke persamaan dasarnya di sini. A-nya kita ganti dengan min 1,
B-nya kita ganti min 4, dan C-nya kan sama dengan 0. Sehingga grafik ini mempunyai persamaan Y sama dengan min 4X kuadrat min 4X. C-nya sudah sama dengan 0. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.